Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau begitu, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu dengan membiasakan perilaku terpuji, yaitu meliputi husnudzon, roja, dan taubat. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang husnudzon. Kalian tahu nggak sih apa itu husnudzon? Berprasangka baik. Ya, betul sekali. Jadi husnudzon itu adalah suatu prasangka yang baik. Lawan katanya dari suudzon yaitu prasangka yang buruk. Husnudzon itu terdiri dari dua kata, yaitu dari kata husnu dan juga dari kata dzon. Yang husnul itu artinya baik dan dzon itu artinya adalah suatu prasangka. Sedangkan secara terminologi, husnuzon itu berbaik sangka atau positive thinking, positive thinking atau berpikir positif terhadap segala sesuatu yang sudah ditakdirkan untuk kita. Lah, husnuzon ini adalah bagian dari akhlak terpuji. Jadi, bisa disimpulkan kalau husnuzon itu merupakan sikap atau sifat yang bermakna berbaik sangka, seperti kepada Allah dan juga dengan segala ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah. Dengan kita memiliki sifat husnuzon, kita itu tidak akan menyalahkan apapun yang menimpa pada kehidupan kita. Akan tapi kita selalu berprasangka baik terhadap takdir yang sudah diberikan oleh Allah. Karena Allah itu memberikan segala sesuatu itu bukan tanpa adanya tujuan, melainkan karena adanya kebaikan bagi kita sebagai hambanya. Kemudian selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari husnuzon. Jadi husnuzon itu ada beberapa bentuk seperti husnuzon kepada Allah. Husnuzon kepada Allah itu adalah sikap yang wajib kita miliki sebagai umat Islam, di mana kita selalu yakin bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah itu jauh lebih baik dibandingkan dengan rencana kita sendiri sebagai manusia. Lah, oleh karena itu, kita akan terhindar dari rasa tidak terima, rasa marah akan semua yang sudah dikehendaki oleh Allah. Karena sebagai seorang hamba, tugas kita itu hanya berikhtiar saja dan juga menerima segala takdir yang sudah ditentukan Allah. Karena belum tentu apa yang menurut kita baik itu juga baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk yang kedua yaitu husnudzon kepada sesama manusia, yaitu merupakan berbaik sangka kepada sesama manusia, tidak saling menuduh, tidak saling mencuriga, menebar tuduhan-tuduhan yang itu nggak ada buktinya. Sehingga kita antara satu dengan yang lain itu akan merasa aman dan nyaman. Husnudzon itu adalah suatu anjuran yang sangat diprioritaskan, di mana kita itu akan selalu menganggap orang lain itu baik, terus tidak gampang curiga kepada orang lain sehingga menimbulkan permusuhan gitu. Jika kita apa ya, kayak menerka-nerka gitu dengan sifat suudzon yang itu cuman rasa gelisah kita itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman kita. Maka hidup kita akan selalu merasa terganggu dengan adanya sikap suudzon di hati kita. Makanya yang dibutuhkan itu adalah sifat husnuzon kita. Karena dampak dari sifat itu yang mampu membuat lingkungan kita dan hati kita itu menjadi nyaman, damai, tenang, dan juga kita bisa saling mempererat tali silaturahmi. Kemudian yang ketiga yaitu husnudzon kepada diri sendiri. Husnudzon kepada diri sendiri itu kita harus punya kesadaran agar mampu memberikan apa ya, dukungan atau apresiasi terhadap diri kita sendiri. Yang bisa diwujudkan dengan keyakinan untuk mewujudkan mimpi kita, juga memberikan semangat positif bagi diri kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu nilai-nilai positif dari husnudzon.
Jadi, nilai-nilai positif dalam husnuzon itu yang pertama, husnuzon akan memberikan ketentraman dan juga kedamaian jiwa. Karena kita itu akan meminimalisir terjadinya perselisihan antar sesama juga kan. Kemudian yang kedua yaitu seseorang yang menerapkan husnuzon dalam kehidupannya itu merupakan bentuk dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu akan menjadi hamba Allah yang dicintai karena selalu qanaah atau menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah dan juga selalu berpikiran positif terhadap apapun yang terjadi pada kehidupan kita adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu akan memiliki banyak saudara karena memberikan energi yang positif kepada sesama kita. Kemudian selanjutnya yaitu husnuzon bisa menjauhkan diri kita dari sikap was-was maupun iri dengki dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu gimana cara kita membiasakan untuk berperilaku husnuzon dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentang perilaku husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu caranya kita tidak boleh mudah menyerah ketika kita ditimpa suatu cobaan. Kayak kita putus asa gitu. Itu tidak boleh karena itu berarti kita tidak percaya terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu tidak mudah mengeluh terhadap, semua ujian dan cobaan yang kita hadapi. Kemudian selanjutnya selalu melihat adanya peluang dan juga berpikir positif, optimis terhadap suatu keadaan. Yakin kalau kita itu pasti bisa, menghadapi cobaan dan ujian yang saat ini kita rasakan gitu. Yang selanjutnya yaitu meyakini bahwa Allah itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah itu memberikan kita ujian tersebut. Selanjutnya yaitu perilaku husnuzon kita terhadap diri sendiri. Gimana caranya? Yaitu mampu menjadikan diri kita sendiri dan apa ya, tidak terlalu mencemaskan orang lain. Misalkan kan kayak kita selalu, "Wah, orang itu pasti gini gini," kayak gitu kan. "Orang itu pasti berpikiran gini sama aku," kayak gitu. Itu kita nggak perlu seperti itu. Kita berarti sudah menerapkan suudzon. Kalau kita sudah mencemaskan orang lain berpikiran apa, mereka lagi apa gitu. Kemudian selanjutnya yaitu memiliki kepercayaan diri. Ketika kita sudah berusaha dan tawakal, pokoknya kalau kita sudah ikhtiar, kita sudah melakukan yang terbaik, ya udah kita serahkan apa yang sudah kita kerjakan itu kepada Allah, hasilnya itu Allah yang tentukan. Kemudian selanjutnya semangat dan juga optimis. Kita harus tetap semangat, gak boleh pantang menyerah, harus berani dalam melakukan sesuatu. Kemudian mempunyai nilai kompetitif, yaitu selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik, tapi kita juga nggak boleh merasa yang paling baik karena Allah itu Maha tahu, Maha mengetahui segala apa yang dilakukan oleh manusia, baik itu niat kita sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu kita bersikap sportif. Saat kita gagal dalam melakukan sesuatu ya, kita jangan menyalahkan, faktor-faktor lain yang ada di lingkungan kita. Misalkan kita menyalahkan orang di sekitar kita, menyalahkan Allah, tapi dengan cara apa? Kita itu belajar untuk mengintrospeksi diri, menyadari apa sih kekurangan dalam diri saya gitu, dengan menerima segala saran, kritik, kayak gitu. Kemudian perilaku husnudzon terhadap sesama manusia, yaitu kita tidak gampang menjudge orang lain, tidak gampang memberikan tuduhan kepada orang lain sampai-sampai tuduhan tersebut bisa dikategorikan sebagai fitnah kepada orang lain karena itu akan merugikan orang itu sendiri ya kan. Kemudian yang kedua yaitu menghindarkan hati kita dari sifat benci terhadap nikmat orang lain. Kita itu merasa iri misalkan ada orang lain yang bahagia, sedangkan kita itu orang itu kok bahagia sedangkan aku kok nggak bisa dapat itu gitu. Itu berarti kita kayak kurang bersyukur, kita kayak kurang percaya kepada Allah, padahal Allah itu juga akan memberikan, kebahagiaan kepada kita. Cuman rasa syukur kita aja yang berbeda. Kemudian selanjutnya yaitu memberikan nilai positif kepada sesama manusia. Kayak kita memberi, keluasan dalam mengemban amanah, tanggung jawab gitu. Kita
bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dipercayakan orang lain kepada kita. Kita bisa melakukannya itu dengan, secara optimal gitu. Kemudian sikap luas hati atau ikhlas lapang dada kepada orang lain ketika kita mendapat ujian atau kita gagal atau kita kalah dalam suatu pekerjaan gitu. Karena itu bisa menimbulkan kecurigaan kepada orang lain. Misalkan kayak, "Aku kok bisa sih kalah dari orang itu? Oh, jangan-jangan orang itu curang nih daripada aku," gitu. Kemudian, eee, kita juga harus mampu bekerja sama dengan orang lain. Kita mendengarkan saran orang lain, mendengarkan ide-ide dari orang lain, pendapat dari orang lain, yang mungkin itu bisa jauh lebih baik dari apa yang kita punya gitu loh. Jadi jangan merasa sok gitu daripada orang lain. Jadi husnuzon itu, merupakan akhlak terpuji yang merupakan inti bagi kita sebagai manusia. Karena kan hampir setiap hari, setiap waktu, setiap detik kan kita tanpa sadar, pasti memiliki prasangka ya, baik itu prasangka baik ataupun prasangka buruk. Sehingga husnuzon itu adalah, suatu pedoman bagi kita dalam, kita bertindak, dalam kita mengucapkan sesuatu yang bisa menyelamatkan kita dari sikap-sikap tercela yang bisa menyesatkan kita seperti suudzon itu tadi. Baik itu terhadap Allah, terhadap diri kita sendiri, maupun terhadap orang lain. Lah, dengan kita memahami husnuzon, itu kita diharapkan itu apa? Bisa melakukan, merefleksikan, mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam husnudzon itu sendiri. Lah, maka dari itu, kita, ayolah berusaha untuk menerapkan husnudzon itu sedikit demi sedikit kita berusaha untuk menerapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang roja, silakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai roja. Secara pengertian, dalam bahasa roja berasal dari kata intizaran yang berarti tungguan, taudian yang berarti kemungkinan untuk terjadi, dan secara istilah roja memiliki definisi sebagai kondisi di mana mental yakin dan percaya akan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahasa singkatnya dari roja ini merupakan kondisi di mana seseorang itu merasa yakin bahwa keinginannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau orang tersebut akan meningkatkan niat untuk semakin merealisasikan hal yang diinginkan tersebut dengan tawakal atau berusaha untuk merealisasikan apa yang diinginkannya. Selanjutnya yaitu macam-macam dari roja. Yang pertama yaitu roja yang terpuji. Roja yang terpuji merupakan roja yang mana berbentuk pengharapan yang hanya ada dalam diri seseorang yang beriman, beramal serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Roja ini merupakan roja pengharapan yang mana ketika seseorang tersebut yakin bahwa Allah itu benar-benar ada di sekitarnya, Allah itu benar-benar selalu bersamanya dan apapun yang dilakukannya itu benar-benar semata karena Allah mengawasinya. Lalu yang kedua yaitu roja yang bernilai ibadah. Roja yang bernilai ibadah merupakan sebuah bentuk pengharapan yang mana dengan diiringi hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Roja jenis ini merupakan roja di mana seseorang melakukan sesuatu karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharapkan untuk dikabulkan sehingga apa yang dilakukannya tersebut dapat bernilai ibadah. Lalu yang ketiga yaitu roja yang tak diizinkan. Roja ini merupakan sebuah bentuk pengharapan yang mana hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ditujukan kepada selainnya karena tentunya dapat menyebabkan kesyirikan. Nah, roja jenis ini seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa hanya boleh melakukan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala karena apabila melakukan pengharapan kepada selain Allah itu tidak diperbolehkan karena menyebabkan kesyirikan. Selanjutnya yaitu keutamaan dari roja. Roja memiliki keutamaan di mana berperan sebagai pendorong dalam memberikan semangat yang menstimulus seseorang agar melakukan sebuah perbuatan. Nah, jika dilihat lagi dengan baik, roja itu selalu berdampingan dengan sikap khauf. Nah, keutamaan dari roja ini yaitu di mana memberikan semangat atau sebagai stimulus agar seseorang itu semakin semangat dalam melakukan suatu perbuatan. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, di mana ketika seseorang menginginkan suatu, lalu kemudian dia yakin bahwa Allah akan mengabulkannya, maka di situ dia akan semakin berusaha untuk merealisasikannya dengan semakin meningkatkan kualitas diri atau berusaha agar keinginannya tersebut benar-benar dapat direalisasikan atau terjadi.
Lalu selanjutnya yaitu contoh dari roja. Yang pertama yaitu memiliki semangat dan optimisme dalam menjalani kehidupan. Seseorang yang melakukan sikap roja itu tentunya memiliki semangat dan optimisme dalam menjalani kehidupannya. Karena dia yakin bahwa tentunya apa yang dikerjakannya, yang mana sudah diiringi dengan doa, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semangat dan optimismenya dalam merealisasikan hal tersebut itu semakin tinggi. Lalu yang kedua yaitu kedinamisan dalam menjalani hidup, yang mana selalu mencoba untuk memperbaiki hari dari hari ke hari, yang mana pada sebelumnya itu menjadi lebih baik lagi. Maksudnya di sini yaitu ketika seseorang memiliki sikap roja di mana dia yakin bahwa keinginannya tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dia tentunya ingin berusaha juga seperti tawakal, maka dalam melakukan tawakal tersebut seseorang juga pasti akan memperbaiki atau meningkatkan kualitas pada dirinya itu dari hari ke hari gitu. Contohnya ketika saya menginginkan sesuatu, saya ingin menang lomba. Ketika saya ingin menang lomba, saya yakin bahwa Allah akan mengabulkan keinginan saya untuk menang lomba, dan juga saya diiringi dengan usaha. Jadi pada tiap harinya ketika hari ini saya bisa berbicara, kemudian pada esoknya saya akan berusaha untuk lebih meningkatkannya lagi. Lalu contoh yang ketiga yaitu selalu memiliki pemikiran yang kritis dan memikirkan dampak ke depannya. Seseorang yang memiliki sikap roja atau pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika benar-benar ingin dan yakin bahwa Allah akan mengabulkan doanya tersebut, pasti dia akan memikirkan cara gimana agar keinginannya tersebut dengan usahanya dapat benar-benar terrealisasikan di samping berdoa gitu. Jadi ketika dalam melakukan sesuatu, tentunya dia akan berpikir secara matang dan kritis dan memikirkan langkah apa yang harus dilakukan setelahnya, karena dia yakin bahwa hal tersebut akan berdampak pada hasil yang akan dia dapatkan nanti. Lalu contoh yang keempat yaitu mampu memahami kelebihan dan kekurangan serta potensi yang ada dalam diri sendiri. Seseorang yang ingin meningkatkan kualitas diri atau ingin mengabulkan sesuatu, tentunya dia akan meningkatkan kualitas pada dirinya. Nah, karena akan meningkatkan kualitas diri itu, dia tentunya akan melakukan evaluasi pada dirinya sendiri. Dia akan mencoba melihat kira-kira apa kelebihan dan kekurangan yang harus diperbaiki untuk sehingga bisa memenuhi persyaratan agar dapat mendapat sesuatu yang diinginkannya tersebut. Contohnya ketika seseorang yang menginginkan beasiswa, kemudian agar beasiswanya tersebut bisa didapatkan, maka dia akan melihat kira-kira saya kelebihannya apa, lalu apa kira-kira kekurangan saya yang harus saya perbaiki. Seperti itu. Lalu contoh yang kelima yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap pergerakan dan perbuatannya. Yang namanya roja ya pengharapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan keinginannya atau keyakinan gitu. Jadi pasti ketika dalam melakukan suatu hal, pasti ada niat atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan hal tersebut. Lalu contoh yang selanjutnya mengiringi doa dengan tawakal dalam usaha meraih sesuatu. Karena yang namanya doa tanpa usaha pasti hasilnya nol ya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai taubat. Secara bahasa, taubat berasal dari kata taba yatubu, tawabatun fahuwa baiun, yang mana artinya kembali. Berdasarkan istilah mana dari taubat yaitu kembali menuju kebenaran, perubahan hati, penyesalan sebagaimana yang terdapat dalam suatu kitab perjanjian lama sebagai penyesalan terhadap Tuhan. Bahasa sederhananya, taubat itu merupakan sebuah sikap meminta maaf, lalu perubahan hati serta berjanji tidak akan mengulangi suatu kesalahan yang menyebabkan dosa tersebut kembali. Selanjutnya yaitu syarat-syarat dari taubat. Nah, syarat pertama dari taubat yaitu ikhlas. Dalam melakukan taubat tentunya haruslah ikhlas atau benar-benar mengharapkan ridho Allah serta benar-benar niat dari dalam diri kita sendiri. Lalu yang kedua, meninggalkan maksiat. Yang namanya taubat tentunya ketika sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan suatu kesalahan lagi, maka seseorang yang melakukan taubat tersebut haruslah meninggalkan kemaksiatan. Serta syarat yang ketiga yaitu menyesali perbuatan dosa.
Seseorang yang telah bertaubat tentunya pasti akan menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukannya pada sebelumnya, sebelum dia melakukan taubat. Lalu syarat yang keempat yaitu bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa. Yang namanya taubat ya sudah meminta maaf kepada Allah lalu meninggalkan maksiat, maka tentunya harus berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut, dan juga harus melakukan pertekatan atau harus bertekad agar istiqomah menghindari segala kemaksiatan dan tidak mengulangi perbuatan dosa yang sama. Dan kemudian syarat taubat yang kelima yaitu tidak terus-menerus dalam melakukan dosa maksiat. Yang namanya taubat ya pasti berjanji tidak akan melakukan kemaksiatan lagi. Namun jika secara tidak sengaja melakukan kemaksiatan, maka haruslah bertaubat dan juga tidak kembali melakukan dosa tersebut secara terus-menerus dengan sengaja. Nah, hal tersebut tidak diperbolehkan. Lalu selanjutnya yaitu macam-macam dari taubat. Yang pertama yaitu taubat yang diterima atau taubatan nasuha. Taubat nasuha ini bermakna yaitu kembalinya seseorang dari perilaku dosa ke perilakuan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat nasuha ini di mana taubat yang diterima, yaitu tobat di mana benar-benar karena yakin tidak akan mengulangi hal tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya kembali, serta beristiqomah agar menghindari segala maksiat dan selalu bertawakal dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yaitu taubat yang tidak diterima. Taubat yang tidak diterima itu yang pertama, taubat atas kesalahan yang dilakukan di dunia tatkala hukuman telah mengenai dirinya. Contohnya seperti ketika saya melakukan suatu kesalahan, kemudian saya terkena hukuman dari kesalahan tersebut, lalu saya bertobat. Nah, saya bertobat dari hal yang saya lakukan itu. Nah, hal tersebut merupakan tobat yang tidak diterima. Lalu yang kedua yaitu taubat yang dilakukan seseorang ketika hamba di akhirat kelak, yaitu taubat yang tidak akan diterima karena seseorang tersebut telah mati alias terlambat bertaubat. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.